Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Nur ya. Di kesempatan ini saya ingin sharing aja. Sharing pengalaman ya. Kalau sharing ilmu rasanya jauh banget karena saya tidak bersekolah di bidang ini ya. Oke, spesial malam ini saya ingin berbicara tentang bernyanyi ya. Bernyanyi itu tentunya suatu produk seni yang sangat menarik, disukai oleh anak-anak, remaja ataupun orang tua ya. Oke, mungkin sebelum saya berbicara tentang bernyanyi harus ada dulu pengetahuan yang mendasar tentang bernyanyi itu apa ya. Kita berteori aja lah ya. Mungkin banyak teorinya bisa dilihat di googling ya, googling aja teori nyanyi itu apa sih. Tapi kalau menurut saya bernyanyi itu adalah pekerjaan atau nyanyian hati, ruh atau jiwa ya yang sengaja dikeluarkan melalui mulut karena ada dorongan energi, terutama ada angin, ada udara ya, melalui kerongkongan, tenggorokan, terus keluarlah dari mulut ya. Setelah proses keluar dari mulut itu kan tergantung hatinya kita pingin apa, jadi dia membentuk kelantunan, membentuk nyanyian ya. Begitulah ya bernyanyi menurut saya. Dan nyanyi itu adalah produk seni atau bagian dari budaya ya, yang sangat diminati oleh semua kalangan, tentunya anak-anak, remaja ataupun dewasa ya. Jadi beruntung sekali ya kalau menurut saya jika ada orang yang bisa bernyanyi ya. Dan sampai saat sekarang saya pun masih belajar, jauh banget masih belajar ya. Oke, sebelum tahu bernyanyi kita juga harus tahu tentunya apa sih tahap-tahap yang harus dilalui agar kita bisa bernyanyi. Ada, kalau menurut saya sih ya, ada beberapa tahap. Ada tingkat dasar, berikut apa ya, teknik-tekniknya, terus tingkat menengah, dan juga tingkat akhir lah ya. Kalau seperti itu pada umumnya biasa saja. Nah, ini yang mau saya bahas di sini, di bagian pertama ini adalah bernyanyi di tingkat dasar gitu ya. Tingkat dasar itu ya tingkat belajar lah ya, dasar bisa nyanyi itu apa gitu. Tapi menurut saya ya, sebelum ke tekniknya, menurut saya dasar bisa nyanyi itu ya, yang pertama nih harus percaya diri ya. Tentu harus percaya diri, pede, percaya diri aja gitu loh. Kalau kita tidak percaya diri, suara yang keluar atau nyanyian yang keluar tidak akan sempurna ya, tidak akan baik lah ya menurut saya. Seperti itu. Itu mendasar sekali. Yang kedua, kita harus peka. Peka itu apa ya? Punya perasaan, berperasaan, enak enggak gitu loh. Terus peka terhadap apa? Terhadap nada dan juga ketukan. Nada, ada tangga nada kan, ada notasi do, re, mi, fa sampai ke sana gitu kan. Itu harus peka ya terhadap itu. Jadi nyanyi di mana, kuncinya di mana, nadanya di mana, kita harus peka. Ketukannya juga. Karena ada orang yang tidak peka terhadap nada, terhadap ketukan juga. Tapi ada anehnya gitu, orang yang masih kecil tapi dia sudah peka terhadap nada, juga terhadap ketukan, dan suaranya itu bagus, banyak sekali ya kita saksikan di kenyataan yang kita lihat gitu ya. Agak tadi pede, peka. Yang ketiga, minat yang serius ya. Kalau serius hasilnya pun nanti akan bagus ya. Kalau nggak serius, main-main ya nggak bisa, nanti hasilnya juga seperti itu gitu ya. Untuk yang berminat nyanyi harus berminat jelas. Yang keempat, harus fokus, konsen gitu ya. Fokus, konsen, lagi nyanyi itu harus fokus, konsen. Kalau nggak fokus ya begitulah. Tapi nggak apa-apa kalau tahap tingkat dasar seperti itu ya. Jadi harus khusyuk mungkin ya, fokus, konsen gitu. Itu yang keempat. Yang kelima ya, terbuka lah ya. Terbuka akan ilmunya, belajar terus perkembangan yang terjadi, misalnya tentang dunia atau teknik bernyanyi itu. Ya itulah, biar bisa ya di tingkat dasar itu. Jadi materi dasar nyanyi itu harus tahu tangga nada, do, re, mi ya. Terus kalau misalnya Sunda mah ada damin ati lada gitu kan, ada ya, itu harus
tahu saja dulu ya, tahu gitu ya. Dan tak perlu lama-lama kita berpaku ke notasi, ke Daminati Lada atau ke Do Re Mi Fa Sol La Si Do terus gitu. Tapi nanti lupa peka terhadap lagu atau nyanyian ya. Jadi tentunya agar kalau kita tahu nada, tahu notasi, agar tidak keluar dari tidak fals ya, dan juga tidak keluar dari ketukan ya. Jadi seperti itu. Terus kalau tahu ketukan agar tidak mendahului ya. Kalau nyanyi itu kan harus pas benar. Jadi tidak mendahului, juga tidak terlambat gitu ya. Begitu. Jadi ya prosesnya seperti itu. Biar kita tahu nadanya, kuncinya pas atau enggak. Terus kita juga tepat atau tidak masuknya ya. Jadi kalau itu pas, akan lebih indah dan lebih baik nyanyian kita didengar. Maka mungkin cukup segitu ya, tingkat dasar yang bisa saya sharekan di konten ini tentunya ya. Jangan lupa ya, tunggu konten berikutnya. Saya Ganjar Nuriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.